Boleh tanya skincare-nya kalian apa sih? Aduh, skincare loh. Mereka diminum skincare. Oh, diminum. Kalau kita dipakai dia diminum ya. Gitu. Aduh. Kenapa lari? Ada apa sih di lari? Apa yang dikejar sih? Nah, itu dia. Kalau pagi pelari, malam jadi penari. Sebutkan 3 orang yang pengen kamu ajak lari. Harry Styles, kamu dan kamu. Kita di belakang ya. Aku ketinggalan deh kayaknya. Ketinggalan. Warga bangsaku, ubah hobi menjadi ladang rezeki. Emang boleh serezeki itu? Di podcast Bangsaku, gue sudah kehadiran 2 public figure yang luar biasa. Ada Mas Will, Head of Marketing dari Bangsaku, dan juga Mbak Kenes, guys! Saya bukan public figure sih. Gak apa-apa lah, lu public figure aja. iya. Udah terkenal. Figuran. Mbak Kenes, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Mas Will, apa kabar? Baik. Baik sehat, ya, sehat ya Jelas. semuanya, harus sehat. Karena hari ini kita temanya healthy gitu ya. Wih, mantap. Ini mantap banget. Siapa sih yang nggak tahu Mbak Kenes nih? Kalau misalnya ada yang bisa search di Google, istrinya Mas DJ Winky ya? Sepertinya begitu. Sepertinya begitu. Boleh tanya skincare-nya kalian apa sih? Aduh, skincare loh. Mereka diminum skincare. Oh, diminum. Kalau kita dipakai dia diminum ya. Gitu. Aduh. Oke. Nah, Mbak Kenes, ini kan kita undang dirimu hari ini ke podcast Bangsaku. Kita mau ngomongin tentang hobi. Oke. Ini dirimu kan terkenal banget punya salah satu komunitas yang namanya Dashboard. Ini boleh cerita dulu nggak? Ini awalnya hobi atau emang iseng aja gue bikin gitu atau gimana? Oke, jadi sebenarnya Dashboard ini foundernya adalah adikku, namanya Alit Aryaguna. Jadi waktu saat pandemi, kita memang satu keluarga memang suka banget olahraga dari kecil gitu. Nah, memang udah terbiasa lah untuk olahraga, dan kalau untuk lari itu sebenarnya yang mulai lari duluan tuh aku dibandingkan sama adik aku. Aku tuh mulai aktif lari tuh sekitar tahun 2013 lah. Terus ngajakin dia. Tapi entah kenapa ternyata setelah dia mencoba lari dan dia suka, kayak jadi jagoan dia sama dia lebih terdepan gitu. Sampai akhirnya udah kita sama-sama ikut komunitas yang sama di tahun sekitar 2013-2014 lah tuh ikut komunitas yang sama. Terus selama beberapa tahun sampai akhirnya kita masuk pandemi. Pandemi kan susah nih untuk olahraga, suruh di rumah aja gitu kan. Kalau yang biasa olahraga kan gak betah dong pasti dong di rumah. Akhirnya begitu mulai agak longgar, mulai boleh olahraga tapi harus outdoor. Akhirnya adik aku bersama dengan teman-temannya yang biasa lari sama dia bikin satu komunitas kecil, tapi ya grup kecil untuk latihan lari bareng-bareng. Ya udah akhirnya mereka lari sampai akhirnya sambil menjalani itu dia ngajak aku juga dan beberapa teman yang lain, dan sambil jalan itu akhirnya dia tercetus untuk kenapa kita nggak bikin komunitas ini jadi sesuatu yang lebih serius lagi. Akhirnya terbentuklah si Dashboard ini. Memang awalnya dari komunitas lari, baru setelah itu juga ada cabang olahraga yang lain gitu. Oke, berarti awalnya lari ya. Ini aku baca katanya Mbak Kenes ini sudah mendapatkan 6-star medals di Boston Marathon. Boleh tepuk tangan dong. Itu kan panjang ya koleksinya gitu ya? Lumayan. Berapa lama prosesnya itu bisa? Jadi kan pertama kali untuk ikut World Marathon Major itu tahun 2016. Jadi setelah 3 tahun aktif lari yang agak serius lah gitu ya, baru akhirnya memberanikan diri untuk ikut maraton. Jadi pertama itu tahun 2016 di Tokyo Marathon. Terus setiap tahun 1 kali nih rencananya untuk ikutan. Tapi kepotong pandemi 2 tahun kemarin, jadi akhirnya baru selesai di 2024 ini gitu. Oke, baru 2024 ini selesai. Panjang ya. Ini luar biasa loh. Maraton itu susah soalnya. Bukan susah lagi. Gue dari Bundaran Senayan ke HI balik aja 10 kilo udah. Gue lari 3 kilo ya berat sih. Tapi dulu juga awalnya kayak gitu pasti. Memulai sesuatu, apalagi sesuatu yang baru kan pasti kan berat. Tapi kalau mamanya kita ada target atau enggak, kita makin lama makin perjauh lah jarak larinya. Kalau latihan-latihan sih lama-lama bisa pasti. Jadi kebiasaan. Iya, lama-lama bisa pasti. Betul. Oke. Nah, dari semua cabur, kenapa lari? Ada apa sih di lari? Apa yang dikejar sih? Nah, itu dia. Yang dikejar apa ya? Nggak, sebenarnya dulu kalau nih mundur, tarik balik, mundur jauh banget gitu ya. Waktu SD
itu emang udah sering ikut lari lomba antar sekolah, tapi waktu dulu ikutnya tuh sprint lah, lari 100 meter, 200 meter gitu antar sekolah. Awalnya dari situ, dan pas lagi SMP mulai ikut basket. Sebenarnya kan hampir semua olahraga gitu ya, banyak lah olahraga tuh yang base-nya tuh lari gitu, mau bola lari, basket lari. Cuman kan dipergunakannya itu hanya di lapangan sebagai penunjang gitu. Kalau mamanya memang lari aja, ya mungkin bisa ikutnya atletik gitu. Nah, kenapa lari? Sebenarnya awalnya memang orang pada bilang kan ikut lari itu karena olahraga yang bisa dilakukan di mana aja, kapan aja, sama siapa aja bisa, mau sendiri bisa, mau rame-rame sama komunitas pasti akan lebih seru lagi gitu. Jadi nyari yang gampangnya aja. Dan karena aku tuh juga suka traveling. Jadi pada saat traveling tuh olahraga yang paling gampang dilakukan tuh sebenarnya lari. Nggak perlu nyari lapangan gitu kan, bisa di mana aja, dan sekalian jalan-jalan gitu sambil lari ngeliat pemandangan. Mungkin ada tempat-tempat yang kita belum pernah kunjungin, belum pernah kita lihat gitu. Jadi kayak hiburan juga. Awalnya sih kayak gitu aja sebenarnya waktu pas mulai. Tapi begitu kesini-sini, yang tadinya dibilang katanya olahraga yang murah, begitu kesini-sini udah ikut maratonnya di luar negeri, jadi nggak murah juga sih. Jadi lumayan agak costly ya gitu ya. Belum tiketnya. Iya, itu dia. Oke, nah ini aku juga baca katanya kalau pagi pelari, malam penari. Wah, penari apa nih malam-malam? Boleh cerita nggak? Sebenarnya itu jargon aja yang apa ya, yang aku cetuskan untuk diri aku sendiri. Jadi memang selain suka lari, sekarang ini yang lagi dikerjakan itu bersama dengan suami juga, kita punya satu grup namanya BOHFM. BOHFM itu adalah grup duo kita di mana Winky nge-DJ, akunya tuh sebagai host tapi juga jadi penggembira. Namanya penggembira kalau DJ main kan harus dance kan gitu. Jadi karena aku kan bukan atlet, lari itu memang buat kesehatan aja gitu, buat sehat, bukan buat mencari prestasi gitu kan, memang cuman senang-senang aja gitu. Jadi aku bilangnya kalau pagi pelari, malam jadi penari karena punya BOHFM atau nemenin Winky ke DJ gitu ngomongnya. Tapi Karena itu kan ternyata lari juga kardio loh. Iya, bener kan? Nggak capek. Tapi itu kayak satu hubungan yang pas banget gitu. Jadi kayak kalau misalkan kita lari kan latihan kan nggak hanya long run atau lari yang panjang aja, tapi kan kalau udah serius mau ikut lomba atau ikut event, ikut race gitu kan latihannya macam-macam, ada lari interval, ada segala macam gitu kan di track apa. Nah itu ternyata kalau seandainya supaya kita malam perform kuat nih ngedance let's say 1 jam, 1,5 jam, itu terbantu banget kalau paginya tuh olahraga, interval training dulu apa segala macem gitu. Malah bukan makin lemes ya? Enggak sih, malah jadi makin semangat gitu ya. Oke. Itu tipsnya berarti kalau mau party, kalau pagi olahraga dulu. Pagi olahraga dulu, baru malam kuat party. Siang tapi tidur siang dulu Iya, ya. benar. Benar. Nah, Mas Will, lu olahraga juga nggak? Olahraga, gue tuh olahraganya mungkin 5 kali seminggu. Buset. Jadi gue tuh mulai olahraganya dari pagi, gue bangun jam 5.30, itu jam 6 gue udah ke gym, sampai jam 8.30 lah, jadi jam 9 diusahain udah di kantor gitu. Terus dulu masih rajin Muay Thai ya, sekarang baru mulai lagi gitu. Tapi biasanya sekarang saat ini masih gym aja sih. Sekarang masih gym ya, Betul. tapi 5 kali seminggu tuh Lumayan Iya, aktif tuh. Dan berarti. konsisten Untuk jam ngejaga 5.30 itu nggak semua. Betul. Karena emang bangun pagi tuh begitu, tadi kan kalau udah jadi kebiasaan jadi enak. Iya, bener. iya. Nah justru gue tuh panik kalau misalnya udah lewat dari jam 7. Baru bangun Baru maksudnya. bangun, itu panik, jam 7 lewat aja tuh udah panik, jadi harus 5.30 gitu. Oke, ini calon orang sukses nih biasanya ya. Oke, nah selain ngomongin tentang kebiasaan, ini kan kebiasaan makan udah pasti kebutuhan primer. Kalau jajan gimana? Kalau jajan, Sering jajan nggak? jajan as in jajan makanan gitu. Makanan atau iya minuman-minuman sih. yang lucu-lucu, kopi kekinian? Iya jajan, maksudnya seneng jajan sih sebenarnya. Karena pada dasarnya suka makan. Jadi ya kalau mamanya misalkan dengar dari teman atau baca di sosial media gitu ada tempat makan baru apa atau ada restoran baru, itu pasti pengen coba sih. Dan akhirnya pasti ujung-ujungnya jajan. Oke, kalau Mas Will? Atau karena nge-gym jadi jaga makan? Enggak, sebenarnya gini, kalau kita nge-gym tuh kadang-kadang justru keinginan untuk makannya lebih besar gitu ya. Karena kan Energi yang dipakai juga ya. banyak. Sama gitu. kayak lari juga Betul. sih ya kan. Makanya karena kita, kardio ya. Bener, kardio juga kan kadang-kadang. Jadi gini, mungkin kita harus ngejaganya tuh lebih kayak
oke deh mungkin nggak makan yang manis atau nggak minum yang manis, kan pilihan minuman kopi banyak. Kopi americano aja cukup gitu. Terus kemudian kalau misalnya mesti ngopi gitu ya. Terus kemudian kalau misalnya makan, kita milih makanan yang banyak proteinnya. Let's say misalnya carbs-nya dikurangin. Terus mungkin ayamnya ada ayamnya 2 misalnya seperti itu. Ada ayamnya 2 itu. Iya, sebenarnya juga kurang lebih kayak gitu sih. Proteinnya. Maksudnya jaga makanannya tuh low carbs, low sugar. Jadi cuma makan karbo sama gula itu seminggu cuma 2 kali. Cuma 2 hari di antara 7 hari. Gitu. Selebihnya ya makan protein sama sayur aja gitu. Kalau orang lari biasanya badannya kan lebih ramping. Kalau saya tuh lebih cenderung kayak gampang besar gitu. Jadi, iya, karena kalau misalnya kalau misalnya makan kebanyakan dikit gitu, ya udah ototnya jadi basah gitu jadinya. Jadi kita harus jaga lah tetap. Harus tetap jaga makan. Manis yang paling sulit tuh minuman manis. Minuman manis gitu ya. Oke, ini kan ngomongin jajan-jajan, Mbak Kenneth sendiri bisa nabung nggak kalau misalnya kebanyakan jajan gitu? Atau ngatur keuangannya gimana? Ya memang harus pinter-pinter ya kalau mamanya kita doyan makan, doyan jajan gitu. Paling punya pos-pos sendiri aja kali ya, mesti bikin kayak pos keuangan yang ini sekian misalkan bisa untuk dipakai buat apa, yang ini mungkin untuk jajan gitu. Jadi harus sesuai dengan yang udah dibagi itu kali ya, biar kita nggak kebablasan sebenarnya sih. Karena kan sekarang banyak kayak hampir tiap hari mungkin ada tempat baru, ada jajanan baru, pasti pengen nyoba apa segala macam kan. Kalau nggak nahan-nahan kayak gitu akan sulit, atau mungkin dibikin kayak misalkan cuma bisa jajan hari Sabtu Minggu gitu. Kalau weekdays nggak jajan gitu kan, bisa juga kayak gitu ya. Bisa. Berarti pembagian pos itu berarti kamu punya 2 rekening gitu atau kayak gimana? Sejauh ini sih iya sih, sekarang dia punya 2 rekening. Satu memang yang untuk dipakai untuk hari-hari ya, misalnya untuk belanja, untuk makan apa segala macam. Yang satu lagi memang dialokasikan memang untuk nabung dan kebutuhan darurat gitu. Mas Yul sendiri juga kayak gitu? Bagi 2 atau? Enggak, sebenarnya kebetulan gue pakai bank saku kan, jadi semua keuangan ada di situ. Jadi untuk nabung di situ, saku nabung, kemudian saku transaksi. Nggak nyampur, Mas? Nggak nyampur, karena ada saku-saku yang masing-masing. Dan kadang-kadang kita bisa bikin berbagai macam saku sesuai dengan keperluan dan aspirasi kita nih. Kayak saku traveling ke mana nih, traveling ke Jepang misalnya. Bisa dibikin sendiri ke sakunya? Bali gitu. Kita bisa bikin sakunya, kita bisa dedikasikan uang tertentu ke situ. Jadi kita kayak punya purpose lah dalam hidup kita bikin saku-sakunya terpisah gitu. Nah, yang transaksi tadi untuk mengatur jajan kita sehari-hari tuh. Jadi supaya nggak kebablasan juga. Misalnya kita 1 bulan kita alokasikan sekitar 1 juta nih untuk jajan, ya udah kita pakai uang di situ. Jadi setiap kali transaksi menggunakan kris misalnya, pakai dari saku transaksi tadi. Jadi nggak nyampur ya? Nggak nyampur. Tapi rekeningnya cuma 1 kan? Rekeningnya cuma 1, tapi di dalamnya berbagai macam saku banyak. Oh gitu. Betul. Menarik juga ya. Jadi maksudnya misalkan ya, aku nanya beneran boleh ya? Boleh. Nanya beneran. Ini nggak beneran. Misalkan kita punya duit 5 juta, 10 juta deh. Kita punya duit 10 juta, itu kan ada pembagian saku-saku. Betul. Dari awal kita taruh 10 juta itu bisa langsung kayak dibagi gitu. Misalkan nanti 1 juta buat jajan, mungkin 2 juta buat tabungan buat traveling. Iya, yang 2 juta lagi mungkin untuk dana darurat gitu. Betul. Bisa langsung dipisah-pisah kayak bisa gitu ya? Bisa langsung dipisah-pisah. Nah kemudian saku-saku yang terpisah tadi, kita bisa namain. Gitu, jadi kita bisa punya purpose-nya tadi gitu. Oh gitu. Sebenarnya ini ngelatih kita untuk punya, kan kita biasanya suka nulis keinginan-keinginan kita di notes, di handphone gitu ya. Tapi dengan ada di rekening ini lebih terarah dan lebih terfokus. Dan real gitu, ada nominalnya gitu ya. Betul, ada nominalnya. Jadi langsung, wah udah mau liburan tapi uangnya masih segini, gimana caranya nih? Nah berarti ngurangin jajannya. Gitu sih. Yang biasanya 1 juta jadi 500.000 karena 500-nya bisa masukin ke traveling supaya cepet nih bisa tercapai. Sama satu lagi Mike, ada satu fitur tuh sebenarnya tadi ngomong soal jajan. Kebetulan gue juga suka jajan. Cuma kan yang namanya kebiasaan seperti tadi ngopi, terus beli makanan itu kan kalau lapar nggak mungkin nggak ya. Apalagi kopi tuh kayak susah gitu kalau udah ngantuk ya. Nah kebiasaan-kebiasaan kayak gitu tuh sebenarnya kita bisa kawinkan dengan kebiasaan nabung. Ada fitur di bank saku namanya tabung matic. Tabung matic itu sebenarnya fitur pembulatan yang angkanya bisa dari 5.000, 10.000 sampai 50.000. Misalnya mau pembulatan 50.000, terus kemudian belanja kopi 45.000 atau 40.000. Ya kan, 10.000-nya dari pembulatan tersebut masuk ke saku booster yang bunganya 10%. Gitu. Jadi bunganya itu tuh tinggal di set aja gitu, maksudnya di set untuk dibagi ke situ gitu ya. Betul. Ya, itu tuh melalui si fitur tabung matic tersebut itu harus diaktifkan. Jadi setiap kali transaksi menggunakan kris, tabung maticnya dipakai kan tadi, terus pembulatan tuh langsung masuk ke saku booster yang tadi dikasih 10% bunganya.
10%. Betul. Tapi saku booster itu tidak bisa dimasukkan secara sengaja ya. Jadi emang untuk cashback, untuk semua pembulatan itu ada di situ dikumpulin semua. Jadi selain punya tabungan tadi, kita punya backup lagi nih yang namanya saku booster dengan yang bunga nggak yang terasa besar. gitu ya? Nggak terasa. Jadi ada orang-orang saku boosternya udah sampai 15 juta. Saku booster tadi itu sebenarnya kayak saku yang menampung semua cashback dan semua pembulatan yang kita lakukan tadi. Tapi pembulatan ini kita yang bikin sendiri. Kita bikin sendiri, betul. Oh, misalkan kalau mamanya dari harga 25.000 kita mau bulatin ke 30 atau mau bulatin ke berapa terserah kita gitu. Pembulatan tuh ada pilihannya 5.000, 10.000 dan 50.000. Oke. Nah, kalau saya suka 50.000 biar cepat Biar nabungnya. kerasa, ya. Bener. Tiba-tiba udah 5 juta aja gitu loh saku boosternya. Terus nanti bisa ditarik Bisa ditarik kapanpun. Tapi kalau udah di atas 200.000. Cuma sayang ya karena bunganya 10%. Iya sih. Dan kita tidak bisa memasukkan secara manual ke situ. Jadi harus secara otomatis. Oh. Gitu. Oke. Berarti definisi Buka banyak rekening juga nih. Iya, Jajan. boleh dibantu buka rekening? Boleh buka rekeningnya nih langsung. Berarti definisi makin sering jajan malah makin sering nabung beneran bisa ya di Bank Saku ya? Apalagi kan sekarang lagi banyak cashback promo ya. Kayak misalnya Kaget, terus kemudian Gaswat itu promo-promo Bank Saku. Setiap kali ada promo itu kan ada cashbacknya. Cashback itu masuk ke saku booster tadi yang bunganya 10%. 10% loh. Bunga biasa, di tabungan biasa tuh 0,5, kadang ada 3,5% gitu. Jadi 10% tuh gede banget, lebih besar daripada deposito biasa. Wow. Luar biasa ya. Nah, biasa. ini ngomongin tentang jajan nih ya, Bapak Ibu semuanya, teman-teman. Ini jajan ini sebenarnya udah nggak bisa dipungkiri, Gen Z ini paling sering jajan. Betul. Kafe baru wajib katanya gitu, wajib banget frontline langsung di depan biar paling update sosial media. Tapi mereka juga sebenarnya punya hobi, pengen dibikin bisnis, jadi ladang rezeki. Kita punya VT, pengen lihat apakah mereka bisa ngerubah hobi jadi bisnis dari kebiasaan mereka. Kita coba lihat dulu VT-nya. Karena gue suka musik, jadi pengen banget buka toko musik. Karena gue demen sama dunia IT komputer gitu, gue sih kepengen sih buka toko komputer yang jual part-part komputer gitu loh. Bikin pemancingan. Gue sih nggak tahu berapa ya, tapi yang pasti di atas 200 sampai 400-an harusnya. ATM kali. Perlu banget, karena itu urgensi ya masuknya. Jadi kayak tiba-tiba terjadi sesuatu atau something. Penting dong, kalau misalnya lo nggak punya dana darurat, nanti lo bakal ngambil uang dari tabungan lo. Jadi kayak tiba-tiba tuh duit lo hilang sekejap gitu, tanpa lo tahu itu tuh duitnya tuh penting gitu. Menurut gue ya. Penting dong. Karena kalau misalkan ATM udah keluar semua, terus nggak punya duit, terus kenapa-napa, gimana? Masih di bawah 50, tapi ya so far so good. 40 ya? 200.000? Sumpah susah banget. Kalau lo punya kayak, misalnya lo hobi main game, mancing gitu-gitu, tiba-tiba duitnya ngalir aja udah buat mancing gitu kan, buat main game gitu, tiba-tiba hilang gitu. Kejadian soalnya. Susah. Susah karena banyak godaannya, cuman kan balik lagi ke pribadi ya, tergantung keperluan juga. Kalau emang urgensi dan harus dikeluarin, ya mau gak mau. Wah, bikin tempat pemancingan ada, spare part IT ada, tapi tabungannya nggak ada. Itu dia. Ini basic nih. Kalian nabung nggak? Nabung. Nabung. Maksud dulu berapa, Mas? Tabungannya maksudnya. Nggak, tapi bisa cukup nggak? Maksudnya ada nggak? Ada. Karena emang ya kalau misalnya nggak nabung susah kita mau punya keinginan tadi kan. Keinginannya kan tinggi-tinggi nih, harus mau nggak mau harus punya tabungan di saku-saku tersebut gitu. Kalau nggak nanti susah mengalokasikannya gitu. Jadi kita paling nggak sebenarnya kalau kita punya tabungan tuh kita harus tahu tabungannya mau diapain gitu. Jadi ada termotivasinya gitu. Iya benar. Oke, kalau mau Nes? Nabung, tapi jujur sebenarnya turning back nabung lebih giat itu pas kemarin kena pandemi sih. Kerasa banget gitu kalau wah ternyata emang pentingnya berkali-kali lipat gitu punya dana darurat yang tadinya mungkin sebelum pandemi lebih boros ya, yang kayak ngelihat apa nggak tahan gitu kayak pengen beli gitu kan. Begitu pas pandemi ternyata tabungannya nggak sebanyak yang dibutuhkan saat itu gitu. Dan setelah pandemi tuh makin banyak sih pengen nabung. Jadi kayak kalau mamanya dapat duit apa segala macam tuh mikirnya segini mau ditabung dulu karena nggak mau kejadian kayak
waktu pandemi lagi gitu. Kan ya untuk kita yang kerja di dunia entertainment kan Iya, betul cukup ya. lama gitu kan, vakumnya kita nggak kerja itu kan lama gitu kan. Berasa Jadi sekali kerasa waktu itu banget, ya. kerasa banget. Karena buat orang-orang yang nggak punya gaji tetap Iya, gitu, betul, itu kerasa. saatnya dana darurat digunakan ya. Iya, Benar-benar. itu kerasa banget. Jadi ya hidup dari dana darurat gitu. Tapi kan lama kan lumayan kan 2 tahun kan berasa Iya, juga. betul, Nah itu betul. nyeselnya di situ, makanya setelah pandemi ini benar-benar lebih banyak sih kita usaha untuk nabungnya. Lebih giat. Oke, itu harus lebih giat. Sejak pandemi itu kerasa banget Iya, ya. iya. Asam, garam, hidup, Iya. kehidupan. Nah sekarang kita akan main asam-asamnya sour Waduh. questions. Oke, tepuk tangan dong teman-teman. Biar diingatkan kembali asamnya kehidupan gitu ya. Ini cuma asam-asamnya aja apa ada yang lain nih? Ada nih asamnya, tenang aja nih. Nih, spesial Masuknya hari ini. doang nih ya, gak ada yang lain ya. Belum Nih. weekend sih. Belum weekend soalnya. Belum weekend. Tengah bulan pak, belum gajian nih. Nah, nih ya teman-teman. Lihat nih, kita udah ada jeruk nipis ini ya. Kita akan campurkan bersama Soto. Soto. Soto Enak enak nih nih. jadi ya. Lapar ya. Nah, Mie rebus juga enak. permainannya ini adalah namanya sour question. Oke. Nanti gue akan bertanya cepet, sebutkan 3 apa kayak gitu. Nanti ganti-gantian cepet-cepetan jawab. Sebutkan 3. Kalau nggak bisa, silakan diicip asamnya Oke. kehidupan Ada ini. waktunya, pakai waktu. Ada waktunya ya. Berapa? 5 detik. 5 detik. 5 detik cepet banget. 5 Oke. detik langsung jawab 3. Kalau nggak bisa jawab Kalau 3, nggak bisa jawab 3, makan itu soto. makan soto. Makan soto asem. Oke. Siap pertanyaannya? Pertanyaan pertama. Buat Mbak Kenes dulu. Oke. Sebutkan 3 orang yang pengen kamu ajak lari. Harry Styles, kamu dan kamu. Kita di belakang kayaknya. Coba, aku ketinggalan deh kayaknya. Ketinggalan. Bisa ditungguin nggak kayaknya? Oke, lolos ya? Lolos, tepuk tangan dong. Takut ya. Mas 5 Will. detik cepet banget. Mas Will, jawab cepat. Sebutkan 3 judul lagu yang sering kamu pakai nge-gym. Aduh, Hillsong, Seventeen, sama Gabriel and Dresden. Wah. Itu di kepala soalnya tadi kayaknya baru nge-gym itu deh lagunya. Hillsong, lagu gereja mas ya? Dapat hidayah gitu kayak nge-gym. Oke, siap. Pas lagi yang berat-berat biar Berat-berat. dibantu Biar tuh ya. Biar dibantu sama yang di atas. Oke, siap. Mbak Kenes lagi. Aduh, takut deh. Sebutkan 3 lokasi maraton yang paling berkesan. New York, Tokyo, Chicago. Gimana? Wow. Aman. Oh, belum bunyi. Sebentar Aman. banget sih 5 Kok? detik gila. Iya, kurang cepat katanya. Oke, lanjut ke Mas Will. Sebutkan 3 olahraga yang nggak bakal lu coba. Lompat gala. Aduh. Bungee jumping. Iya, silakan diicip. Aduh. Susah deh. Aduh, asem deh ini. Ini beneran ya? Lo kok doyan sih? Biasa dia. Iya. Gak satu itu kok. Oh, ini lu kasih Garamnya gula ya kayaknya. Gimana sih? Aduh, oke. Kita move on ke Mbak Kenes. Kayaknya bentar lagi makan jeruk nih. Sebutkan 3 sifat orang yang nggak akan lo ajak party. Yang lelet, yang berisik, yang bawel. Aman. Sama Kan yang party Parno. berisik, Bun. Tapi kalau dia berisik pengen pulang, Oh, iya, ganggu benar. itu Ya ya. kan? Ganggu sih, kayak lagi seru. Iya. Aduh. Pulang Pulang deh. sendiri lah. Kita pindah ke Mas Will. Sebutkan 3 bisnis yang pengen lo jalanin di 2024. Minuman sehat, bakmi, sama baju olahraga. Kenapa bakmi? Kepikiran bakmi aja. Guys, abis ini tolong bakmi ya. Enak lagi kayaknya bakmi. Pertanyaan terakhir buat Mbak Kenes ya. Sebutkan 3 jenis investasi yang menarik. apa ya? Ya, akhirnya silakan. Akhirnya. Kena juga deh. Sebenarnya alasan aja. Alasan aja. Wow. Biar sama. Dia sama ya. Tapi enggak kok enggak. Loh, not that bad. Lagi boleh. Enak, seger. Enak ya? Kok gue jadi pengen nyoba ya? Kok mereka bilang Mau seger? ditanya? Mau ditanya nggak? Aduh, takut. Pertanyaan terakhir buat Mas Will. Sebutkan 3 fitur Bang Saku yang yang wajib ditahui oleh pendengar. Tabung metik, Basposito, Saku Booster. Best. Boleh tepuk tangannya dong teman-teman. Mbak Kenes, tadi bingung investasi. Apa
Apa gimana? Apa masih belum tahu mau investasikan uangnya kemana atau gimana? Sebenarnya sih paling seneng sekarang ini kalau investasi. Nah ini mungkin perbedaannya kayak mungkin berdua sama Winky tuh udah pernah ngobrolin hal seperti ini. Kalau dia mungkin lebih kayak investasi mungkin ke produk-produk bank atau apa segala macam gitu. Nah kalau aku mikirnya pengennya tuh investasi itu memang buat usaha. Lebih senengnya gitu. Jadi selain ikut juga sedikit chip in di dashboard, sekarang ini juga lagi mau buka restoran karena memang suka makan juga. Jadi sebenarnya semua yang dilakukan tuh investasinya berangkatnya memang dari hobi lah, sesuai dengan topik hari ini kan. Iya benar banget, dari hobi jadi ladang rezeki ya. Iya gitu, harus suka dulu sesuatu baru cari apa yang kira-kira bisa dikembangin untuk jadi bisnis gitu. Jadi memang lebih pengennya itu sih punya usaha sih. Berarti untuk investasi di produk-produk perbankan itu dulu takut atau gimana? Enggak, itu jatahnya Winky. Jatahnya Winky. Iya, jatah suami itu yang kayak gitu. Bang Saku ada nggak produk investasi yang buat dari perbankan gitu? Karena kan sebenarnya komunitasnya besar sekali ya, apalagi dia punya komunitas lari gitu. Kita punya satu produk yang namanya Basposito, di mana Basposito adalah produk deposito yang ngajakin semua teman-teman kita nih bareng-bareng sebagai komunitas untuk taruh uang bersama di dalam deposito itu, Basposito tersebut. Dengan bunganya bisa sampai 7% dan atau 10%. Kadang-kadang yang dadakan 10%. Konsepnya tuh kayak bus. Jadi kalau orang-orang masuk ke dalam bus ini di jam tertentu. Jadi itu tuh busnya tuh bis gitu. Jadi kalau masuk dalam aplikasi itu gambar busnya gitu. Nah dia tuh datangnya di jam-jam tertentu dan berangkatnya jam-jam tertentu. Nah jadi setiap masuk pasti ada busnya, tapi dia akan berangkat. Kalau misalnya udah penuh dia berangkat, tapi kalau udah waktu jam tertentu dia juga berangkat walaupun belum penuh. Kalau penuh misalnya sampai 20 itu bisa bunganya sampai 7% misalnya. Jadi kalau kita punya temen, ajakin aja semuanya ikut 20 orang gitu kan, bunganya 7%. Dan uangnya bisa dimasukin mulai dari 100.000. Gitu. Nah caranya itu memanfaatkan komunitas sebenarnya. Apa? Memanfaatkan komunitas untuk cuan bareng. Iya sih, benar kan? Juga sih. Tapi maksudnya ikut di dalam satu bisnya itu harus berbarengan sesuai dengan jamnya keberangkatan si bisnya itu gitu ya. Misalnya busnya jalannya, misalnya busnya parkir 12 jam. Ya 12 jam tuh dibuka. Tapi kalau misalnya 20 udah penuh, 1 jam udah penuh jalan. Nanti ada bus lagi baru gitu. Menarik seru juga ya. Menarik. Itu mulainya harus berapa juta? Dari 100.000. Oh 100.000 udah bisa ya? Betul. 100.000 bunganya juga 7%? Bunganya juga 7%, benar. Semua orang bisa menikmati 7% kalau busnya penuh semua. Bisnya penuh, isinya 20 orang. Iya. Terus dari 20 orang itu ada yang naruh 100, ada yang 1 juta, 7%. ada yang 20 juta gitu. Betul. Bebas jumlahnya, nggak harus sama. Nggak harus sama. Oke, menarik sih. Menarik ya. Cuman ya itu, kalau misalnya 100.000 ya berarti 7% aja. Iya, ngerti. Kadang-kadang ada yang 10%. Iya, per annum kan, ada yang 10%. Tapi dadakan. Itu nggak dikasih tahu lagi, jadi tiba-tiba busnya ada lagi satu lagi muncul. Terus tuh jamnya nggak tahu. Online terus ya. Harus cek aplikasi Bank Saku terus ya. Itu bisa kayak kurang dari 1 menit udah berangkat. Busnya isinya tapi besar ya, sampai 100 orang gitu. Tapi bunganya 10%. Wow, itu kalau mamanya kita udah punya apps-nya, itu kayak kapan aja bisa ikutan kan? Kapan tinggal ngeliat jadwal-jadwalnya aja gitu. Betul ya. sekali. Berarti tinggal makanya siapin aja dananya udah di situ. Jadi kalau udah datang busnya, langsung tinggal langsung masuk. Iya, jadi dananya diparkir di saku utama kita, kapan aja busnya datang atau kapan aja kita ngerasa aduh nih kayaknya takut deh uangnya kepake, ya udah bareng aja. Atau lagi ngumpul temen-temen nih di rumah lagi atau habis lari 20 orang, ikutan yuk nabung gitu, bunganya 7% nih gitu, ajak aja. Nah itu tapi kan kita investasi di situ misalkan gitu ya. Terus nanti uang yang kita taruh bisa kita ambil kapan aja atau ada period waktunya? Kapan aja sebenarnya bisa diambil, tapi lebih baik kan nunggu waktunya udah selesai kan, karena udah selesai itu maksudnya gimana? Misalnya periode waktunya itu 3 bulan gitu, atau misalnya 1 bulan itu macam-macam. Jadi kita nanti lihat busnya berapa lama tenornya, gitu. Jadi kalau 1 bulan ya udah selesai, langsung duitnya masuk lagi. Betul, masukin lagi, hajar lagi. Hajar lagi, bentar lagi bunganya udah turun tuh, hajar lagi kayak gitu. Lucu. Iya. Jadi uang-uang nganggur itu dicari gitu, cuannya di mana nih gitu. Menarik. Menarik banget. Nah, cara keuangannya udah tahu, tapi aku pengen tahu dong, gimana sih hobi kamu yang jadi ladang rezeki ini? Awal mulanya itu boleh kasih tahu nggak ke warga Bang Saku dan kita-kita yang nonton di sini, yang pengen hobinya jadi ladang rezeki juga, itu apa sih yang harus kamu punya, yang pernah kamu punya sampai akhirnya bisa dari hobi jadi ladang rezeki? Boleh share sedikit nggak? Mungkin kalau untuk yang olahraga gitu ya, yang dashboards itu awalnya ya itu dari community, dari kita ngegrup lah kalau mamanya kita mau lari,
pasti kan seneng, lebih enak kalau momennya bareng-bareng sama teman-teman gitu kan, mungkin 5 orang, berapa orang. Setelah itu kan terbentuk lah itu komunitasnya. Nah dari komunitas itu yang ikut lari kan juga backgroundnya mungkin orangnya beda-beda gitu, dan mungkin udah kerja di mana, udah punya bisnis apa gitu. Dari hasil ngobrol-ngobrolnya itu kadang-kadang pengen gitu, ada yang yuk kita bikin sesuatu apa ya yang beda ya, misalkan ya ibaratnya untuk side income atau kayak gimana gitu. Nah dari situ harus punya satu kesamaan ini sih, hobi sih biasanya kalau mamanya. Jadi kita bisa ngerjainnya bareng-bareng, dan kalau mamanya kita udah melakukan sesuatu yang menjadi hobi kita untuk dijadikan ladang bisnis, itu pasti lebih apa ya, karena kita ngelakuinnya pakai hati ya, kita udah suka gitu. Jadi kayak ngelakuinnya tuh nggak ada beban ya. Kalau problem pada saat ngejalanin bisnisnya kan pasti akan ada lah nantinya. Tapi untuk memulainya tuh kalau kita suka banget tuh pasti kayak effort kita tuh kayak nggak kerasa gitu, yang kayak ya emang seneng banget ya, jadi ngelakuinnya juga enak gitu. Sebenarnya itu dulu sih kalau mamanya dari hobi mungkin lebih kayak gitu. Makanya segini kita sebutnya solopreneur di Bang Saku kan. Ini sesuai dengan spiritnya Bang Saku juga ya. Karena dari awal yang ngumpul-ngumpul, terus ngobrol-ngobrol, ada ide bisnis, jadiin sampingan juga ya. Karena mungkin banyak juga bisnis yang lain, jadinya jadi produktif sih gitu. Jadi yang tadinya aktif nih ngumpul-ngumpul tadi sehat, udah jadi lebih produktif lagi. Iya, ada ininya ya, ada maknanya. Jadi ngumpulnya nggak cuma buat nongkrong doang gitu ibaratnya kan. Jadi ada yang dikerjain lah gitu. Oke, berarti selain dashboard tadi ada yang nari-nari apa namanya? BOHFM. BOHFM. Kapan lagi manggung? Aku pengen ikut dong. Soon, ikuti saja IG-nya. Nanti ada jadwalnya. Kemarin bukannya ngisi ya di Bright Spot. Iya, kemarin kita hari Minggu kan? Hari Minggu karena kita lagi mau keluarin single kedua. Nah kemarin tuh pemutaran perdananya lah. Kan kolaborasi sama Bang Saku kali ya. Wah, boleh dong. Habis kita running gitu. Iya, benar-benar. BOHFM. Berarti kapan lagi Mbak tadi? Lihat jadwal di IG-nya. Instagram, boleh nggak dipromoin? Mungkin silakan mau dipromoin. BOHFM aja search langsung pasti ketemu. Dashboardnya mungkin Dashboardnya juga Dashsports pasti ketemu. Pasti langsung ketemu ya. Dashnya DASH Sports. Oke, teman-teman sudah puas semuanya? Puas. Sudah bisa ubah hobi jadi ladang rezeki? Bisa. Oke, kita cek ya besok ya. Ada tesnya. Mbak Kenes, terima kasih sudah mampir hari ini. Mas Will, terima kasih. Boleh tepuk tangan dong teman-teman semuanya. Jangan kapok-kapok yang pengen ikut komunitas bisa tadi langsung follow Instagramnya ya. Bisa tanya-tanya ke situ ya. Nanti bisa. Ada jadwal, ada admin yang bisa membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaannya, cuman running doang atau gimana? Kita ada swim juga. Latihannya juga di GBK. Jadi swim sama running dua-duanya latihannya di GBK. Kalau kebanyakan sih pagi sih kalau mamanya latihannya. Tapi ada juga sih kelas yang buat orang pulang kantor, kita malam juga ada. Jadwalnya semua ada di Instagram. Semua ada di Instagram. Atau bisa kalau Dash itu ada aplikasinya, Dash Sports. Oh, ada aplikasinya juga. Bisa lihat jadwal di situ, bisa daftar kalau mau ikut kelas, bayarnya bisa langsung di situ. Itu bareng-bareng atau ada yang ngajarin atau gimana? Kita ada coachnya sih, ada coach, ada program. Jadi kalau mamanya mau ikut bisa, tapi kalau seandainya mau ikut tapi nggak mau dalam big community gitu, nggak mau terlalu rame, mau bikin special class atau private juga sama coach juga bisa. Mau ikut nggak? Boleh, ayo dong ikut dong. Kita pulang kantor kita rame-rame gitu. Iya dong. Tapi aku nggak, kadang males gitu kalau keramaian gitu Mbak. Itu... Iya bisa ini juga, private juga bisa. Oh ada private-nya juga? Bisa booking private juga di luar dari jam kita yang ada kelas barengan itu. Oke, itu lengkap banget ya semua informasinya. Thank you makanya thank you Mas Will, thank you teman-teman semuanya. Buat warga Bang Saku tadi seluruh informasi udah kita share. Nanti jangan lupa untuk subscribe, comment, like, dan juga share seluruh konten podcast Bang Saku. Nanti kita ketemu di episode selanjutnya dan sampai jumpa.